Hai teman-teman, hari ini aku mau berbagi tentang pengalaman aku menjadi local staff. Enak dan gak enaknya kerja di perwakilan sebagai local staff itu seperti apa? Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian barangkali ada yang mau menjadi local staff. Ini plus minusnya menjadi local staff ya. Jadi sebelum kamu menjadi local staff, kamu harus menyiapkan semuanya guys. Mental kalian, kemudian keuangan kalian juga. Kenapa sih harus mental? Kenapa sih harus materi? Yang pertama, mental kalian. Jadi ya namanya juga kita bekerja di orang, bekerja di perusahaan orang, bekerja di pemerintahan orang. Jadi semuanya pasti sama. Kita mau tidak mau harus mengikuti aturan yang ada. Kita nggak bisa, aku mau gini, nggak boleh dong kalian gitu. Aku maunya gini, oh nggak bisa. Itunya kalian nggak bisa egois. Kemudian materi. Jadi sebelum kalian berangkat, itu semua biaya itu ditanggung sama local staff. Maksudnya biaya tentang kehidupan kamu ketika kamu pertama kali tiba di negara setempat. Kemudian tiket pesawat itu juga sama, kalian harus bayar sendiri. Kecuali kalau kalian memang tidak ada, seperti aku kemarin, aku minta negosiasi dengan KBRI, minta untuk ditanggung dulu tiketnya, jadi nanti tinggal dipotong setiap bulannya gitu. Tapi itu pun tergantung perwakilannya guys. Kalau perwakilannya memang ada dananya, pasti mereka juga akan mau membantu. Tapi kalau memang mereka nggak ada, ya maaf aja. Makanya harus siapkan dua itu ya guys ya. Nah, biayanya sendiri juga itu bisa memakan biaya yang besar, tidak sedikit ya. Apalagi kalau kalian ke negara tujuannya itu jauh, seperti aku yang ada di Amerika Selatan, itu kan biaya tiketnya lebih mahal dibandingkan biaya tiket ke Eropa. Karena kita jauh sekali dan perjalanannya pun 31 jam, itu kan sangat jauh sekali. Jadi saran aku kalau mau menjadi local staff ya siapin kedua hal itu. Oke. Untuk enak dan gak enaknya menjadi local staff, mending yang gak enaknya dulu ya kan. Nah, gak enaknya yaitu tadi semua biaya ditanggung sendiri. Jadi kalian nabunglah dari sekarang jika kalian mau menjadi local staff. Kemudian kalau misalnya diplomat kan itu semuanya ditanggung kalau memang mereka PNS. Nah kalau kita biaya tempat tinggal, biaya makan itu sendiri guys. Apalagi kalau misalkan gaji kita dolar, itu biasanya lebih mahal. Tapi tergantung negaranya sih. Tapi kalau di aku di sini memang biaya hidupnya mahal guys. Itu. Kemudian kalau kamu sudah di perwakilan, jaga-jagalah kesehatan kalian. Kenapa? Kalau nggak dijaga kesehatannya ya kalian sakit, itu kalian sendiri yang nanggung, bukan dari KBRI. Itu ya. Jadi harus benar-benar pintar-pintar banget untuk mengatur keuangan. Kedua, kalau kalian mendapatkan penempatan perwakilan yang dekat di Asia, kalian mau lebaran, mau kapanpun cuti, enak tuh, nggak mengeluarkan tiket yang besar. Kemudian kalian juga bisa pulang kapanpun karena dekat gitu kan. Nah kalau kalian seperti aku yang jauh, apalagi kalau orangnya yang homesick kan, itu ya kalian pasti siap-siap aja. Tiap hari tuh kayak aduh pengen pulang gitu. Kenapa jauh? Dan kita nggak bisa kayak tiap tahun pulang, bisa aja. Yang bikin nggak bisanya tuh karena tiket guys, mahal banget. Apalagi aku yang dapetnya di Amerika Selatan ini mahal banget gitu kan. Jadi tuh benar-benar kalau yang mau di perwakilan jauh ya kalian harus memikirkan itu. Dan juga harus pinter-pinter ngatur keuangan. Dia mau ikut vlog karena
Misalkan gaji kalian tidak seberapa, kemudian kalian ingin mencari tempat tinggal. Nah, carilah tempat tinggalnya yang sekiranya kamu bisa menjangkau dari rumah kamu ke kantor yang nggak terlalu jauh. Itu kalau bisa seperti itu ya. Syukur-syukur kalau harganya murah, itu seneng banget dan komplit gitu ya guys ya. Komplit ada tempat tidur dan sebagainya. Nah, kalau kalian yang deket, kadang biasanya harganya lebih mahal daripada yang jauh. Itu guys. Kalau jauh, Anda juga harus mikirkan kendaraannya, ya kan? Oke. Nanti kalau finansial mah kalian atur sendiri lah. Intinya gambarannya seperti itu. Kemudian yang keempat, kalian kalau orang-orang yang suka berkreativitas, yang ingin berkembang di lapangan, ini menurut aku itu nggak cocok kerja di perwakilan. Ya cocok-cocok aja sih kalau kalian memang mau mencari pengalamannya. Tapi kalau aku pribadi, buat kalian yang saya emang nggak bisa diatur-atur, itu nggak cocok guys. Karena ya namanya juga kita sebagai lokal staff, pegawai setempat, sebagai bawahan, mau nggak mau ketika kerja di pemerintahan kalian harus mengikuti birokrasi yang ada. Jadi misalkan kalian biasa bekerja di lapangan nih, mengatur kegiatan dan sebagainya. Tiba-tiba kalian harus ke pemerintahan, itu kan bener-bener secara teori banget gitu kan. Artinya kalian mau kreativitas, kalian mau lebih banyak, ingin berkembang, di sini kalian nggak bisa karena kalian harus mengikuti atasan dong. Kalau atasan kalian mau A ya, kalau atasan kalian mau A ya, kamu harus A gitu. Kamu nggak bisa, Pak nggak bisa Pak, ini harusnya gini. Nggak bisa guys. Karena itu selama aku 2 tahun 7 bulan di sini, awal-awal aku juga seperti itu ya, nggak bisa, ini harusnya begini-begini. Nah mereka bilangnya kamu nggak bisa, siapa atasan kamu? Oh iya, aku juga lupa. Nah itu guys. Kemudian kalau kalian yang biasa, aduh aku biasanya di lapangan, tiba-tiba di dalam ruangan mengerjakan laporan. Nah itu tuh guys. Jadi kayak aku yang biasanya di lapangan, tiba-tiba di ruangan tuh agak pusing banget awal-awal. Aduh ini gimana sih buat laporan ini, gimana serba salah, dan sampai sekarang pun masih sering salah ya. Tapi syukurnya atasan aku juga baik, mau mengajarkan, dan ya pelan-pelan aku bisa lah ya. Nah seperti itu. Kemudian yang enaknya, kurasa yang gak enaknya udah cukup ya. Nanti kalau misalnya nggak cukup, silahkan komentar di bawah supaya kita bisa sharing-sharing lagi ya. Nah enaknya, siapa sih yang nggak mau kerja di luar negeri? Mau dong, apalagi kerja di perwakilan, itu wah banget. Apalagi kalau sama orang kampung kan, kamu kerja di mana? Kebanyakan kalau kerja di luar negeri itu kan sebagai, maaf ya bukan menghina, sebagai pekerja swasta gitu kan. Ya memang semua pilihan sih, tapi kalau ketika kalian ditanya seperti itu, terus kalian jawab, iya nih aku kerja di kedutaan, itu orang tuh kayak, wow gitu kan. Ini kerjaan eksklusif gitu kan, gitu. Kemudian, siapa sih yang nggak mau gajinya dolar? Itu guys, itu yang plusnya gitu. Jadi buat kalian yang ingin saving banyak, ya kalian bisa apply ke Kementerian Luar Negeri sih kalau menurut aku, kalau yang mau resmi ya. Tapi kalau memang kalian mau kerja di luar negeri tapi yang nggak resmi, ya bisa yang swasta, pasti banyak kok. Oke. Kemudian selain itu kalian juga bisa punya teman dari luar dong. Jadi teman kalian bukannya di Indonesia. Ketika kalian perwakilan, mau nggak mau dong kalian harus bersosialisasi dengan teman-teman sekitar. Nah teman-teman barunya kan bukan hanya teman Indonesia ya kan, itu bisa menambah percaya dirinya kalian gitu kan. Ketika ditanya sama teman kalian, ih kamu di sana gimana ya, nih aku dapat teman baru dari ini di sini ini gitu ya kan. Nah itu selain itu juga kalian kan bisa berbagi dengan orang-orang rumah kan, iya nih di sini asik seru gitu. Nah selain itu juga kayak aku di bagian kebudayaan, jadi kalau ada acara kita tuh kayak sering nari. Nah di situ tuh kayak itu enak banget guys. Di situ kayak atmosfer kita itu jadi kayak berasa ikut senang. Kenapa? Karena budaya kita dikenal sama mereka. Terus ketika kita tampil, kita tuh kayak artis gitu kan, mereka foto-foto itu guys plusnya. Kemudian setiap event, jadi misalkan eventnya di luar kota, kamu bisa sekali jalan-jalan gitu kan. Kayak aku misalkan ada event nih pertunjukan atau ada acara apa di luar kota, kita jadi ikut ke sana. Nah itu kerja
plus jalan-jalan, itu bonusnya guys. Nah kemudian selain itu, kalau kalian di luar negeri, enaknya nih, selain kalian bekerja di ruangan, kita juga bisa bekerja di luar. Maksudnya bekerja di luar tuh bukan kayak kita bisa melakukan dua pekerjaan yang digaji juga misalkan. Itu nggak boleh guys, di luar izin KBRI ya, karena kita memang datang ke sini itu untuk bekerja di pemerintahan atau di perwakilan di negara tersebut. Tapi plusnya kalau maksudnya kalau kita kerja sambil jalan itu kita juga bisa ngevlog. Nah itu plusnya buat kita gitu guys. Jadi menurut aku, kalau kalian yang mau menjadi local staff, silahkan dipikirkan baik-baik. Apalagi kalau kalian yang punya keluarga, dipikirkan baik-baik finansialnya. Kalau menurut aku pribadi, walaupun aku belum berkeluarga, di tahun yang pertama itu kita tahun yang masa sulit. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan budget kita dengan kehidupan kita di sana. Karena kan kita masih belum tahu nih harga apartemennya berapa, harga makanannya berapa dan sebagainya dalam sebulan, dalam setahun itu ya kan. Jadi kita kayak masih harus membagi-baginya. Dan menurut aku sih, kalau yang pinter mengatur keuangan ya pasti bisa dalam tahun itu ya kan, bawa keluarganya, atau mungkin dia membagi-bagi paruh gajinya untuk orang di rumah, mungkin bisa. Tapi kalau pribadi aku belum bisa saat itu, karena aku juga harus membeli baju. Waktu aku datang ke sini pun aku tidak membawa baju yang banyak, jadi aku kayak harus gitu, ini aku harus beli ini, aku harus beli ini gitu kan. Nanti di tahun-tahun berikutnya kalian akan mengetahui, oh ini nih harus segini gitu. Kemudian menurut aku kerja sebagai local staff itu 50-50 ya, ada enak dan gak enaknya, karena setiap 3 tahun itu kita akan berganti atasan, karena diplomat ini mereka akan datang dan pergi. Kalau kita local staff ya bakal di sini. Jadi kalau kamu aku balik lagi. Jadi local staff itu tidak ada jenjang karirnya ya. Jadi mau kamu kerja sebagai local staff 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pun ya kamu akan menjadi local staff. Kamu tidak bisa seperti di perusahaan pada umumnya. Kalau kamu bekerja sekian tahun, kerja kamu bagus, kamu bisa naik jabatan kamu. Enggak guys, di sini tetap local staff. Paling ada senior dan junior saja, itu aja. Kemudian kalau buat teman-teman yang mau jenjang karirnya bagus ya, saran aku sih bukan di local staff. Kecuali kalau kalian mau coba 2 tahun, abis itu aku mau nge-play di yang lainnya supaya ini menjadi pengalaman aku, ya silahkan. Tapi yang jelas ini tidak ada jenjang karir ke depannya guys ya. Ya mungkin itu aja ya guys ya. Kalau memang ada yang kurang silahkan bisa ditanya. Mengenai gaji nggak bisa saya sebutkan nominalnya karena memang itu kan krusial, bukan, itu rahasia. Yang jelas gajinya ya kalau untuk kita saving itu bisa banget gitu kan ya. Kalau misalnya kalian aku mau saving untuk masa depan, aku ingin membeli rumah, aku ingin ini itu bisa, asalkan ketika kamu di sini jangan membuang-buang uangnya kayak aku membuang-buang uangnya hingga aku pun memelihara kucing. Itu saja. Terima kasih sudah mengikuti, menyimak, menonton, dan semuanya ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa di share, subscribe, like-nya ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bertanya silahkan komen di kolom komentar. Nanti aku akan berbagi lagi jika memang ada yang harus ditanyakan. Bye.